Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat datang di Media Hikmat. Hari ini kita akan merenungkan janji luar biasa dari Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Ayat ini memberi kita penghiburan dan kepastian bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita. Tuhan mampu menggunakan setiap situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan hidup sesuai panggilannya. Mari kita buka hati kita untuk menyelami firman Tuhan hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita datang ke hadapan-Nya dengan hati yang terbuka dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang haus akan kebenaran dan penghiburan-Mu. Kami bersyukur atas firman yang Kau berikan kepada kami hari ini. Tolong kami untuk dapat memahami dan menerima janji-Mu dengan iman yang teguh, agar kami semakin dikuatkan dalam setiap situasi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28 adalah janji yang luar biasa bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, terutama bagi mereka yang mengasihi Dia dan hidup sesuai dengan panggilannya. Berikut beberapa poin penting untuk memperdalam pemahaman kita. 1. Tuhan bekerja di segala hal. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan tidak hanya bekerja dalam situasi yang menyenangkan, tetapi juga dalam kesulitan, tantangan, bahkan dalam penderitaan yang kita alami. Tidak ada situasi yang terlalu buruk atau terlalu sulit bagi Tuhan untuk digunakan dalam rencananya yang baik. Contoh, seorang ibu yang mengalami sakit parah mungkin merasa putus asa, tetapi melalui pengalaman itu, dia belajar untuk semakin berserah kepada Tuhan dan mendekat kepadanya. Selain itu, kesaksiannya menjadi berkat bagi banyak orang yang melihat bagaimana dia tetap kuat dalam iman. Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. 2. Kebaikan bukan selalu sesuai harapan kita. Tuhan melihat gambaran besar dalam hidup kita, sementara kita hanya melihat yang ada di depan kita. Kebaikan yang Tuhan maksud mungkin berbeda dari apa yang kita anggap baik, karena Dia tahu apa yang benar-benar terbaik untuk pertumbuhan dan keselamatan kita. Contoh, seorang karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya mungkin merasa bahwa itu adalah musibah. Namun, dalam waktu yang tidak lama, dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang bukan hanya memberinya penghasilan lebih besar, tetapi juga lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan rohani dan emosionalnya. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. 3. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Janji ini diberikan secara khusus bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang berusaha untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, mengasihi Dia dalam setiap aspek hidup kita, baik saat keadaan baik maupun buruk. Contoh, seorang pria yang menghadapi kesulitan finansial, belajar untuk tetap bersyukur dan setia melayani di gereja. Ia melihat bahwa kasih kepada Tuhan bukanlah soal keadaan, tetapi soal komitmen. Ketika ia mengalami kelegaan secara finansial, ia pun semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 4. Rencana Tuhan yang mulia. Tuhan memiliki rencana yang indah dan mulia bagi setiap kita, bahkan jika jalan untuk mencapainya penuh dengan tantangan. Setiap kesulitan yang kita hadapi bisa jadi adalah bagian dari persiapan untuk menerima berkat dan panggilan yang lebih besar. Contoh, kisah Yusuf dalam Alkitab menunjukkan bagaimana penderitaan, penolakan, dan fitnah yang ia alami ternyata merupakan jalan Tuhan untuk mempersiapkannya menjadi pemimpin yang bijaksana dan membawa keselamatan bagi banyak orang di Mesir. Yeremia 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 5. Kesulitan dapat menjadi sarana pembentukan karakter. Tuhan seringkali menggunakan kesulitan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, sabar, dan bijaksana. Melalui pencobaan dan ujian, karakter kita diperbaiki dan iman kita dikuatkan. Contoh, seseorang yang kehilangan orang yang dicintainya belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dari kehilangan tersebut, ia belajar untuk menghargai waktu, menjadi lebih sabar, dan merasakan penghiburan yang hanya datang dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 6. Tuhan menggunakan kesalahan kita untuk kebaikan. Bahkan ketika kita membuat kesalahan, Tuhan tidak membuang kita. Sebaliknya, Dia bisa menggunakan kesalahan kita untuk mengajarkan kita pelajaran berharga dan mengubah kita menjadi lebih baik. Contoh, Petrus yang pernah menyangkal Yesus, setelah bertobat, menjadi murid yang setia dan menjadi pemimpin yang kuat bagi gereja mula-mula. Tuhan tidak membuang Petrus karena kesalahannya, tetapi menggunakannya untuk kemuliaannya. Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. 7. Memiliki pengharapan di tengah kesulitan. Roma 8 ayat 28 mengajak kita untuk memiliki pengharapan, bahkan dalam situasi yang tampak tidak ada harapan. Janji ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan bekerja melalui setiap keadaan. Contoh, ketika kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan atau hubungan, kita seringkali merasa putus asa. Tetapi firman ini mengingatkan kita untuk tidak menyerah, karena Tuhan mampu memakai kegagalan itu untuk membawa kita pada kesuksesan yang lebih baik di masa depan. Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengingat bahwa Tuhan selalu bekerja di setiap bagian hidup kita. Bahkan dalam kesulitan, kita dapat tetap percaya bahwa segala sesuatu, baik dan buruk, adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Jadilah kuat, tetaplah berharap, dan teruslah percaya. Mari kita menutup renungan kita hari ini dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Ajar kami untuk terus percaya bahwa dalam segala hal, Engkau turut bekerja untuk kebaikan kami. Tolong kami untuk selalu bersandar pada janji-Mu, meski jalan yang kami tempuh sulit dan penuh tantangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih dan penghiburan Tuhan senantiasa menyertai Anda. Shalom, dan sampai jumpa di renungan berikutnya.